akhir semester 3 mata kuliah Al-Madkhal ila Ilmu Lughah. Dosen pengumpu Ibu Leni Siliwahyuni MHum. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan orang yang menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fonetik yang biasa kita sebut dalam bahasa Indonesia, fonetik yang dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu aswat, merupakan sistem bunyi suatu bahasa. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Ilmu ini hanya mempelajari bunyi yang hanya diproduksi oleh manusia. Selain dari manusia, tidak termasuk. Sebagai pelopor kajian fonetik Arab dan pembangun struktur ilmu bahasa dan sastra Arab, Al-Khalil tentu saja telah menjadi guru bagi para pengkaji kedua bidang ini. Bahkan pemikiran-pemikirannya banyak diserap oleh mereka dan kita dapat melihatnya dalam karya-karya murid-muridnya, terutama Sibawah yang menulis banyak pemikiran kebahasaannya dalam buku Al-Kitab. Dalam Muqaddimah Kitab Al-Ain, Al-Khalil menjelaskan tentang dasar-dasar fonetik dan fonologi Arab. Dalam bidang fonetik dijelaskan watak bunyi bahasa Arab dari sisi tempat artikulasi atau makharijul huruf, cara artikulasi atau sifatul huruf, dan hubungan antar huruf atau i'tilaful huruf. Semua ini yang akan menjadi pembahasan slide berikutnya. Sedangkan dalam bidang fonologi dijelaskan fungsi-fungsi huruf tersebut dalam pembentukan kata. Ada 3 jenis atau ruang lingkup fonetik. Yang pertama adalah fonetik akustik, yang menyelidiki bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya sebagai getaran udara. Yang kedua adalah fonetik auditoris, yang menyelidiki mengenai cara penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Fonetik auditoris tidak banyak dikerjakan dalam hubungan dengan linguistik. Yang ketiga adalah fonetik organis, yang menyelidiki bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat-alat organ bicara. Dan bidang ini penting sekali bagi linguistik. Mengenai proses artikulasi bahasa, mengenai bunyi bahasa yang dihasilkan melalui organ bicara. Bunyi bahasa dihasilkan melalui kerjasama antara udara dari paru-paru dan organ bicara. Maka faktor utama terjadinya bunyi bahasa adalah keluarnya udara dari paru-paru. Faktor kedua adalah pita suara, dan yang ketiga adalah berfungsinya organ bicara dalam menahan udara yang keluar. Ada 2 unsur pembentuk bunyi bahasa, yaitu bunyi segmental yang bisa disegmentasikan, terdiri dari vokal dan konsonan, dan unsur yang kedua disebut bunyi suprasegmental yang terdiri dari tekanan, udara, dan jeda bunyi. Bunyi suprasegmental tidak dapat disegmentasikan. Ada 2 macam bunyi bahasa sebagai hasil dari proses kerjasama antara hembusan udara dengan alat-alat bicara sebagai artikulator. Yang pertama, ada bunyi vokal atau vokoid, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui hembusan udara dari paru-paru tanpa mendapat hambatan artikulator. Pada umumnya, vokoid dibagi menjadi 2 macam, yaitu vokoid tunggal dan rangkap. Ada istilahnya diftong, yaitu untayan 2 bunyi yang terdiri atas vokal dan luncuran. Sementara vokal tunggal dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu berdasarkan posisi bibir, ada vokoid bundar dan tak bundar. Yang kedua dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, yaitu vokoid tinggi, madya, dan rendah. Yang ketiga dibedakan berdasarkan bagian lidah yang bergerak, yaitu vokoid depan, pusat, dan belakang. Yang keempat berdasarkan lama pengucapan, yaitu vokoid pendek dan panjang. Dan yang kelima berdasarkan peran rongga hidung, yaitu vokoid oral dan nasal. Bunyi vokoid atau vokal ini dalam bahasa Arab biasa disebut dengan harokat. Ada harokat fathah, kasroh, dan domah yang biasa disebut dengan harokat pendek, dan harokat panjang atau huruf mad. Macam yang kedua
dari bunyi bahasa sebagai hasil dari proses kerjasama antara hembusan udara dengan alat-alat bicara sebagai artikulator, yaitu bunyi kontoid atau konsonan, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui hembusan udara dari paru-paru dan mendapat hambatan dari organ bicara. Artikulasi dalam hal ini terbagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah hambat. Terjadinya hambat karena adanya hambatan menyeluruh pada salah satu tempat antara paru-paru dan udara luar. Bagian yang kedua adalah nasal. Nasal terjadi karena adanya hambatan menyeluruh pada salah satu tempat antara paru-paru dan udara luar, tapi dengan membuka jalan ke rongga hidung. Bagian yang ketiga disebut spiran. Terjadinya spiran karena adanya hambatan pada salah satu tempat sehingga apa yang dilalui udara itu hanya sebuah lubang kecil yang membentuk lembah panjang atau celah. Bagian yang keempat adalah lateral. Terjadinya lateral karena garis tengah di mulut yang terhambat, tapi sebuah lubang mungkin tinggal sepanjang sebelah atau kedua belah sisi yang dilalui arus udara. Dan yang kelima adalah getar. Terjadinya getar karena arus udara yang lalu itu menyebabkan sebuah alat yang elastis bergetar dan cepat. Secara garis besar, konsonan akan dikelompokkan lagi berdasarkan posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Yang pertama, menurut pita suara. Berdasarkan posisi pita suara, konsonan terbagi menjadi 2, yaitu bunyi bersuara. Adapun bunyi bersuara ini terdiri dari 15 bunyi, dan bunyi yang tak bersuara yang terdiri dari 13 bunyi. Yang kedua, menurut tempat artikulasi. Dalam hal ini konsonan terbagi menjadi 11. Adapun ke-11 bagian itu ada yang disebut dengan bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara mempertemukan antara bibir atas dengan bibir bawah. Kedua bibir tersebut terkatup rapat sehingga udara dari paru-paru tertahan untuk sementara waktu sebelum katupan itu dilepaskan. Yang kedua ada bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan antara gigi dan bibir bawah. Bibir bawah ditekankan pada gigi atas sehingga terjadi penyempitan udara. Apicodental alveolar, dengan cara sentuhan ujung lidah kepada pangkal gigi atas di depan gusi. Lalu ada bunyi apicoalveolars, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada gusi. Lalu ada bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara menempelkan belakang lidah atau artikulator aktif pada langit-langit lunak atau artikulator pasif. Lalu ada bunyi frontopalatal, bunyi yang dihasilkan dengan cara menekan daun lidah pada langit-langit keras. Lalu ada bunyi interdental, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara meletakkan ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah tanpa menutup arus udara secara sempurna. Bunyi dorso-ovulars, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui pertemuan antara pangkal lidah dengan anak tekak, sehingga udara terhambat secara sempurna. Karena udara terhambat lalu dilepas, maka terjadi letupan. Lalu ada bunyi root pharyngeals, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara mendekatkan akar lidah kepada dinding rongga kerongkongan, tapi tidak sampai menyentuhnya. Lalu ada bunyi glottals atau pharyngal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara merapatkan dua pita suara sehingga udara dari paru-paru yang melewati antara akar lidah dan dinding belakang rongga kerongkongan terhambat. Yang terakhir adalah bunyi madiopatatals, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara menaikkan lidah bagian tengah ke arah langit-langit keras tanpa menyentuhnya.
Itulah ke-11 bagian konsonan yang jika dilihat berdasarkan tempat artikulasi. Selanjutnya adalah konsonan jika dilihat dari cara artikulasi. Dalam hal ini, konsonan dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah hambat. Konsonan yang terjadi dengan cara menghambat secara penuh arus udara, kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. Lalu ada geseran atau frikatif, yaitu konsonan yang dihasilkan melalui penyempitan jalannya arus udara yang dihembuskan dari paru-paru, sehingga jalannya udara terhalang dan keluar dengan bergeser. Lalu ada paduan atau afrikatif, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menghambat penuh arus udara dari paru-paru, kemudian hambatan itu dilepaskan secara pelan-pelan. Lalu ada namanya sangawan atau nasal. Posisi artikulator di sini menghambat sepenuhnya aliran udara melalui mulut, tetapi membiarkannya keluar melalui rongga hidung dengan bebas. Bagian yang kelima ada getaran. Bunyi getaran terjadi seiring dengan artikulator aktif melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif, sehingga getaran bunyi itu terjadi berulang-ulang. Bagian yang lainnya disebut sampingan atau lateral. Bunyi lateral dihasilkan oleh artikulator aktif menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut, lalu membiarkan udara keluar melalui samping lidah. Selanjutnya ada hampiran atau aproksiman. Bunyi ini dihasilkan oleh artikulator aktif dan pasif membentuk ruang yang mendekati posisi terbuka seperti dalam pembentukan vokal, tetapi tidak cukup sempit untuk menghasilkan konsonan geseran. Oleh karena itu, bunyi yang dihasilkan sering disebut dengan semivokal. Itulah ketujuh bagian konsonan yang jika dilihat berdasarkan cara artikulasi. Pada umumnya, bunyi bahasa dibagi menjadi dua, yaitu vokal dan konsonan. Namun, ada juga yang membagi bunyi bahasa dalam bahasa Arab itu menjadi 3 bagian, dengan bagian vokal, konsonan, dan ada tambahan semivokal. Semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tapi pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Kualitas semivokal ditentukan tidak hanya oleh tempat artikulasi, tapi oleh juga bangun mulut atau sikap mulut. Adapun sikap mulut tersebut amat dekat dengan sikap mulut yang perlu untuk menghasilkan vokal tersebut. Misalnya vokal I adalah vokal yang paling tinggi yang ada. Walaupun demikian tidak berarti bahwa lidah tidak dapat dinaikkan lebih dekat pada langit-langit. Seandainya peninggian itu terjadi, maka terjadilah alur sempit di antara lidah dan langit-langit, dan hasilnya adalah konsonan J. Peninggian tersebut tidak cukup untuk mencapai tempat artikulasi yang dapat dengan tepat kita pastikan. Jadi masih ada sisa dari ciri-ciri vokal. Oleh sebab itu, bunyi J kita sebut semivokal. Demikian pula bila vokal U yang merupakan vokal bundar mengalami pembundaran lebih sempit lagi, maka alur yang terjadi terlalu sempit untuk menghasilkan vokal yang sejati. Maka dari itu, U adalah semivokal. Semivokal bukan vokal yang murni, bukan pula konsonan yang murni, tapi secara praktis dianggap sebagai konsonan saja. Jika di dalam vokal ada istilahnya diftong, yaitu dua vokal rangkap yang dibaca satu bunyi seperti vokal A dan I dalam kata sungai, dan vokal A dan U dalam kata danau.
Maka dalam konsonan ada istilahnya kluster, yaitu dua konsonan rangkap yang dibaca satu bunyi, seperti konsonan N dan G dalam kata yang dan konsonan N dan Y pada kata nyonya. Lalu jika di awal sudah disebutkan bunyi segmental yang terdiri dari vokal dan konsonan, maka yang kedua disebut bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental ini bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Terdiri dari intonasi, ada bagiannya jeda, tempo, tekanan, nada, dan irama. Lalu ada ekspresi yang terdiri dari mimik dan gestur, dan juga ada kinesik, yaitu gerakan organ tubuh seperti mata, tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Bunyi-bunyi suprasegmental dalam fonetis berikut meliputi yang pertama adalah nada. Dalam bahasa Indonesia, tinggi rendahnya suara tidak fungsional membedakan makna. Begitupun pada tingkatan frase, klausa, dan kalimat. Seperti contoh, aku membaca buku. Dibaca tinggi, sedang, atau rendah, maknanya tetap sama. Yang kedua ada tekanan. Sedangkan dalam tekanan, dalam tuturan bahasa Indonesia berbeda membedakan maksud dalam tataran kalimat atau sintaksis. Tetapi dalam kata tidak membedakan makna. Seperti dalam contoh yang bunyi kalimatnya adalah kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Pada poin 1 yang menjadi tekanan adalah kata kemarin. Maka kita tahu bahwa saat menyimpan uang di bank itu kemarin, bukannya sekarang. Lalu pada poin yang kedua yang menjadi tekanan adalah kata teman. Maka kita tahu yang menyimpan uang di bank itu teman, bukan saudara. Lalu poin ketiga yang menjadi tekanan adalah teman saya. Maka kita tahu yang menyimpan uang di bank itu teman saya, bukan temanmu. Lalu poin keempat yang menjadi tekanan adalah menyimpan. Maka kita tahu bahwa teman saya itu menyimpan uang, bukannya menukar. Lalu poin kelima yang menjadi tekanan adalah uang. Maka kita tahu bahwa teman saya menyimpan uang, bukan barang atau emas. Dan poin yang terakhir yang menjadi tekanan adalah kata di bank. Maka kita tahu pada saat menyimpan uang, teman saya pergi ke bank, bukannya pegadaian. Bunyi suprasegmental selanjutnya meliputi durasi. Durasi adalah panjang pendek ucapan. Dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kata, tetapi fungsional dalam kalimat. Seperti kata jatuh, yang ketika memiliki durasi yang berbeda-beda, maknanya tetap sama. Namun, kata jatuh jika sudah dijadikan kalimat dan terdapat durasinya, maka maknanya pun dapat berbeda. Selanjutnya ada jeda. Jeda terjadi baik antar kalimat, antar frasa, antar morfem, antar silaba maupun antar fonem. Seperti pada kalimat 1 yang berbunyi ia membeli buku, jeda, sejarah baru. Pada kalimat 1 berarti yang baru adalah sejarahnya. Lalu pada kalimat 2, ia membeli buku sejarah, jeda, baru. Maka dalam kalimat kedua yang baru adalah bukunya. Lalu ada intonasi. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam membedakan maksud kalimat. Sedangkan kalimat itu sendiri dibedakan menjadi kalimat berita, tanya, dan perintah. Fonetik dan fonologi atau bunyi merupakan unsur pertama dan utama dalam mempelajari suatu bahasa. Bila unsur ini tidak mendapat perhatian, maka kata dan kalimat atau bahasa yang dihasilkan tidak akan dapat dipahami dengan benar. Seperti kasus seorang yang belajar bahasa asing
Seringkali bahasa yang diucapkan tidak dapat dipahami oleh penutur asli bahasa tersebut. Sekalipun mereka telah belajar sekian lama, bahkan pernah bermukim di negara bahasa itu digunakan. Hal ini disebabkan karena mereka dalam belajar bahasa asing tidak memperhatikan unsur bunyi dari bahasa tersebut, sehingga bahasa yang diucapkan terasa asing di telinga penutur asli. Sekalipun secara struktur dan sistematis bahasa itu sudah memenuhi syarat sebagai bahasa yang baik.